Jangan lupa like, comment, subscribe, dan klik icon lonceng untuk terus update video-video terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabatku, semoga sahabatku dalam kondisi sehat walafiat di bawah lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku, saya ingin melanjutkan perbincangan tentang bagaimana peran penting Kiai Soihah atau Kiai Sihah, pendiri pesantren Tambak Beras Jombang, dalam penyebaran pondok pesantren atau penyebaran tokoh-tokoh penting para kiai di Indonesia ini. Yang pertama, saya ingin menjelaskan bahwa pendiri pesantren Tambak Beras itu bernama Soihah, atau nama sebelumnya adalah Abdus Salam. Abdus Salam ini adalah orang yang ikut dalam perjuangan Pangeran Diponegoro. Kita tahu bahwa Pangeran Diponegoro melaksanakan gerilyanya antara tahun 1825 sampai dengan 1830, dan di antara pengikutnya adalah Soihah atau Abdus Salam. Lalu kenapa kok namanya bisa Sihah? Ceritanya begini, wahai sahabatku, ketika ada orang Belanda mengejar terhadap Kiai Soihah atau Kiai Abdus Salam itu, maka Kiai Abdus Salam membentak dengan suara yang nyaring terhadap Belanda itu, sehingga bentakannya sangat keras, teriakannya sangat keras. Karena begitu kerasnya, maka menyebabkan orang Belanda itu menjadi terjatuh dari tempat atau dari kendaraannya, dari tunggangannya. Karena itulah, karena teriakannya keras, maka dia dijuluki atau Abdus Salam dijuluki dengan Soihah. Soihah itu dalam bahasa Arab artinya teriakan. Karena itu lidah orang Jawa menjadi Sihah. Kiai Sihah kemudian menetap di daerah Gedang di sana, dan dia diceritakan bersama 25 muridnya atau 25 anggotanya. Karena itulah maka Kiai Sihah mendirikan pesantren di sana, sehingga karena jumlahnya 25, maka pesantren itu sering disebut kala itu dengan pesantren Selawe. Atau pada siang lain, pesantren itu disebut pula dengan pesantren Telu karena terdiri dari 3 bangunan. Sahabatku, Kiai Sihah ketika mendirikan pesantren memiliki murid yang cerdas. Di antaranya adalah Said dan juga Usman. Said ini dinikahkan oleh putrinya Kiai Sihah namanya Fatimah. Sementara Usman dinikahkan dengan putrinya Kiai Sihah namanya Layyinah. Dari pernikahan antara Usman dengan Layyinah memunculkan anak namanya Winih atau Halimah. Jadi Halimah nanti menikah dengan Asy'ari. Dari Asy'ari, pernikahan Halimah dengan Asy'ari, muncullah putra namanya Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama dan juga pendiri pesantren Tebu Ireng. Pernikahan Fatimah, anak dari Kiai Sihah yang lain namanya Fatimah, itu menikah dengan Said. Dari hasil pernikahan antara Fatimah dengan Said, lahirlah anak namanya Hasbullah. Yang dari Hasbullah ini muncul anak namanya Wahab Hasbullah. Jadi antara Kiai Wahab Hasbullah dan Hasyim Asy'ari Tebu Ireng itu sesungguhnya adalah memiliki asal usul yang sama, yaitu adalah dari Kiai Sihah. Wahai sahabatku, kita akan melanjutkan cerita ini dari Hasyim Asy'ari. Jadi Hasyim Asy'ari sesungguhnya adalah anak turun dari Kiai Sihah. Hasyim Asy'ari Tebu Ireng nanti memiliki banyak anak 10 dari Kiai Ibu Nyai Nafiqoh, kemudian dari Ibu Nyai Masruroh memiliki anak 4. Nah, sekarang Kiai Hasyim Asy'ari memiliki anak namanya Khoiriyah. Khoiriyah menikah dengan Kiai Maksum Ibnu Ali, salah satu cucu dari Kiai Abdul Jabbar Mas Kumambang Gresik. Kiai Maksum Ibnu Ali mendirikan pesantren namanya Pesantren Seblak. Kiai Maksum Ali menyusun kitab Badi'atul Misal, Al-Amsilatut Tasrifiyah, dan kitab-kitab yang lain. Sementara itu, putrinya Kiai Hasyim Asy'ari namanya Aisyah itu menikah dengan Kiai Baidowi. Kiai Baidowi adalah anak dari kiai terpandang di daerah Banyumas namanya Kiai Asro. Kiai Asro, wahai sahabatku, memiliki cucu namanya Saifuddin Zuhri.
Sehingga Saifuddin Zuhri adalah keponakan dari Kiai Baidowi. Kiai Baidowi ini pada tahap berikutnya nanti menjadi pengasuh pesantren Tebu Ireng juga. Jadi Kiai Baidowi memiliki keponakan namanya Saifuddin Zuhri. Saifuddin Zuhri memiliki anak yang paling terakhir namanya Lukman Hakim Saifuddin. Jadi Lukman Hakim Saifuddin itu adalah anak dari Saifuddin Zuhri. Saifuddin Zuhri adalah mantan Menteri Agama Indonesia. Yang Saifuddin Zuhri adalah keponakan dari Kiai Baidowi, anak dari Kiai Asro. Saifuddin Zuhri berarti adalah cucu dari Kiai Asro. Nah, hubungan ini akan semakin erat karena cucu dari Kiai Haji Hashim Asy'ari namanya Sholahuddin Wahid itu menikah dengan kakaknya Lukman Hakim Saifuddin. Gus Sholahuddin Wahid, anak dari Wahid Hashim, cucu dari Kiai Hashim Asy'ari, menikah dengan kakaknya Lukman Hakim Saifuddin namanya Farida. Berarti Gus Sholahuddin Wahid sejatinya adalah anak menantu dari Kiai Haji Saifuddin Zuhri. Bu Nyai Khoiriyah yang menikah dengan Kiai Maksum Ibnu Ali tadi memiliki anak putra namanya Abidah. Bu Nyai Abidah. Bu Nyai Abidah dinikahkan dengan santri dari Hadratus Syekh Hashim Asy'ari namanya Mahfud Anwar. Kiai Mahfud Anwar itu adalah putra dari Kiai Anwar Pacul Guang. Kiai Anwar Pacul Guang itu memiliki anak banyak. Di antaranya tadi adalah Mahfud Anwar, di antaranya pula adalah Mansur Anwar. Mansur Anwar dia menjadi santri dari Kiai Manaf, pendiri pesantren Lirboyo. Karena kecerdasannya, maka dia dinikahkan dengan anaknya pendiri Lirboyo, anaknya Kiai Manaf, sehingga Mansur Anwar menjadi anak menantu dari pesantren Lirboyo, putra dari Kiai Haji Abdul Karim atau Mbah Manaf. Yang pesantren Lirboyo saat ini diasuh oleh anak dari Kiai Mansur Anwar itu saat ini. Kiai Maksum Ibnu Ali yang menjadi menantu dari Kiai Haji Hashim Asy'ari memiliki adik namanya Kiai Adlan Ali. Kiai Adlan Ali dinikahkan pula oleh Mbah Hashim dengan keponakannya. Kiai Adlan Ali mendirikan pesantren namanya Wali Songo Cukir. Sahabatku, Kiai Baidowi yang menjadi menantu dari Mbah Hashim Asy'ari Tebu Ireng menjadi salah satu pengasuh dari Tebu Ireng. Putra dari Kiai Baidowi, jadi cucu dari Kiai Haji Hashim Asy'ari, dinikahkan dengan namanya Yusuf Mashhar. Yusuf Mashhar ini adalah pendiri pesantren Madrasatul Quran yang ada di depan Tebu Ireng. Putra dari Kiai Haji Hashim Asy'ari lagi namanya Kholik Hashim itu juga menikah dengan keponakan dari Kiai Baidowi. Putra Kiai Hashim Asy'ari lagi namanya Fatimah yang dari pernikahan dengan Bu Nyai Masruroh, namanya Fatimah menikah dengan keturunan pendiri pesantren Termas namanya Hafid. Yang Hafid ini adalah putra dari Kiai Dimyati. Putra dari Kiai Dimyati pengasuh pesantren Termas. Wahai sahabatku, bahwa jalinan ini begitu kental antar pesantren satu dengan pesantren yang lain. Yai Shihah tadi memiliki anak pula namanya Fatimah. Fatimah menikah dengan Said, memunculkan namanya Hasbullah. Hasbullah inilah yang menurut cerita adalah orang yang menjadikan daerah Gedang bernama Tambak Beras. Diceritakan bahwa Hasbullah adalah orang yang sangat kaya raya. Tanahnya banyak, sawahnya banyak, sehingga kalau musim panen itu ibarat tambak, sehingga dikatakan menjadi tambak beras karena banyaknya
hasil panen sehingga menjadi tambak beras. Kiai Hasbullah memiliki anak namanya Wahab Hasbullah. Memiliki anak perempuan dinikahkan dengan Kiai Bisri Samsuri. Kiai Bisri Samsuri nanti memiliki keturunan, anak turun dari Kiai Bisri Samsuri, diantaranya adalah Muhaimin Iskandar itu. Kiai Haji Hashim Asy'ari itu memiliki santri yang sangat banyak. Di antara santrinya adalah Mbah Abdul Manaf atau Kiai Abdul Karim yang mendirikan pesantren Lirboyo. Dari pesantren Lirboyo, muridnya juga banyak, di antaranya adalah Kiai Haji Maimun Zubair, yang Kiai Haji Maimun Zubair nanti memiliki santri namanya Gus Baha. Kiai Haji Hashim Asy'ari juga memiliki murid namanya Kiai As'ad Samsul Arifin. Kiai Haji Hashim Asy'ari juga memiliki murid namanya Syekh Asnawi Kudus. Kiai Haji Hashim Asy'ari juga memiliki murid yang sangat terkenal pula namanya Ahmad Siddiq Jember. Wahai sahabatku, jalinan ini semakin kuat. Artinya dari Kiai Syihah memunculkan Hashim Asy'ari, menghadirkan Mbah Wahab Hasbullah, terus menerus nanti muncul pesantren-pesantren yang sangat banyak. Kalau dicari sumbernya adalah dari pesantren tambak beras. Kiai Wahab Hasbullah pun juga memiliki adik yang kemudian menikah dengan Hashim namanya. Adiknya Kiai Wahab Hasbullah itu menikah dengan Hashim, dan dari Hashim itu muncul namanya Fattah. Dari Fattah nanti namanya Fattah Hashim. Fattah ini nanti memiliki putri yang dinikah dengan Kiai Haji Sahal Mahfud. Jadi Kiai Haji Sahal Mahfud pengasuh pesantren Kajen itu kalau diurutkan nanti juga memiliki ketersambungan karena istrinya itu dari pesantren tambak beras. Jadi kalau nanti urut-urutannya luar biasa, wahai sahabatku. Kenapa saya perlu menceritakan ini kembali? Jawabannya adalah untuk menjelaskan bagaimana relasi-relasi ini membentuk jaringan yang begitu kuat, membentuk jaringan pesantren yang satu dengan pesantren yang lain, sehingga transformasi keilmuan itu bisa berjalan dengan baik. Semoga ini bisa bermanfaat. Demikian, kalau misalnya ada salah dari cerita ini, mohon diluruskan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.